Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Haleluya, selamat pagi Bapak Saudara, Shalom. Pagi hari ini semua bersukacita, amin. Yang bersukacita bisa berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh merasakan akan kasih Tuhan. Kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama di dalam rumah-Mu Tuhan. Untuk kami datang memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Yesus, Raja yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Sekali lagi saja saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi yang bersukacita bersama saya katakan haleluya. Mari kita mau bersorak memuji Dia. Haleluya. Ya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari bersama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biarlah setiap hati kami untuk memuji akan Engkau Tuhan Allah yang besar dan berkuasa. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari katakan, ku angkat tanganku memuji, angkat suaramu, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji,
siapa yang siap katakan bersama bagi Dia. Kau terbesar dan mulia. Ya ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Mari kita bersama katakan. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua mari sekali lagi, lebih dahsyat lagi. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi katakan. Biarlah semua memuji-Mu. Memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi yang bersorak-sorai bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Mari tetap kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku. Apa saudara? Menjadi lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu. Menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang. Amin. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Sebab Dia Allah yang hebat dan berkuasa. Mari gereja Tuhan katakan. Kau yang hidup di dalamku. Menjadikan apa saudara? Lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu. Menyatakan kebesaran dan keagungan. Yesus Tuhanku pemenang. Raja segala raja,
saja Tuhan. Katakan seluruh bumi. Seluruh bumi tinggikan namamu. Apa saudara? Menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi katakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami, hidup kami boleh mengalami sesuatu pribadi bersama Engkau Tuhan. Untuk kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang berkuasa dan Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Kiralah kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Setia bersamaku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Ya Kau Tuhan penolongku, Kau setia yang selalu setia bersamaku. Amin. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya Tuhan. Ajarkan kami untuk terus berserah kepadamu Tuhan. Sungguh percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Ya Tuhanku terlebih besar. Sungguh Engkau Allah kami yang besar. Sungguh Engkau Allah kami yang hebat. Tidak ada Allah lain, hanya Engkau Yesus. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, ya Tuhanku. Terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Ya Tuhan, ya Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari seberapa Engkau yang saat ini datang kepada Tuhan, taruh imanmu, taruh iman Engkau percaya penuh kepada Dia, bahwa Dia Allah yang jauh lebih besar dari segalanya. Mari datang sembah Dia. Haleluya. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang mulia, kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus.
kasih. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, sungguh mulia, sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu, menyembah-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu. Yesus. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Yesus. Berkuasa, kami percaya, kami berserah di dalam tangan-Mu, ku taruhi. Tuhan pagi hari ini, mari Engkau boleh terus bangkitkan iman-Mu untuk percaya penuh kepada Dia, bahwa tidak ada Allah yang lain yang sanggup memberikan kehidupan dalam hidup kita, yang sanggup memberikan keselamatan dalam hidup kita. Hanya Yesus, karena Dia Allah yang hidup. Mari Engkau boleh taruh terus pengharapan-Mu kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perbuatan-Mu sungguh ajaib yang kami rasakan dalam hidup kami. Perbuatan-Mu Tuhan sungguh mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih. Terima kasih, terima kasih. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidup. Sebelum banyak saudara percaya bahwa Dia Allah yang mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, angkat tanganmu, angkat tangan, katakan pujian ini dengan iman. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Sajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama sambil engkau mengangkat tanganmu. Angkat tanganmu kepada Dia. Aku percaya dan berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya sesuatu yang baik Engkau berikan dalam hidup kami. Ku percaya, Kau bekerja, Kau bekerja.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendak-mu. Berkati firman-mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami secara pribadi Tuhan, dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus yang percaya katakan. Amin. Shalom, silakan duduk. Saya senang sekali bisa khotbah di tempat ini lagi. Kira-kira terakhir saya khotbah di sini kira-kira 20 tahun lebih yang lalu, betul ya? Nah, yang masih ingat angkat tangan coba. Wah, 20 tahun lebih. Dan saya masih ingat saya waktu itu habis dari Amerika dan saya beli celana jeans. Nah, celananya ini, ini juga umurnya 20 tahun lebih. Ini celana ini saya pakai 20 tahun lebih. Dan saya masih ingat dan saya senang sekali di tempat ini bisa khotbah kembali. Dan saya masih ingat kira-kira itu tahun 2003 ya. Kalau enggak salah waktu itu Pak Lukas masih pacaran itu. Oh, baru menikah. Nah, saya beritahu ada satu pesan penting yang saya beritahu pada saudara bahwa 2003 kira-kira tahun itu saya menyampaikan suatu hal bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun dan setitik terang datang dan terjadi segala sesuatu akan terjadi di Indonesia. Itu sudah saya bicarakan khotbah di tempat ini 2003. Waktu itu saya masih ingat Pak Budiono masih ada. Nah, hari ini kita akan bahas tentang rumah angker. Apa saudara? Nah, tentang setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu jangan jadi setan. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Wahyu pasal 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12 sudah baca. Saya tidak boleh lupa mengucapkan selamat jemaat untuk yang dicepu ya. Cepu ya. Nah, untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Dengan apa saudara? Dengan apa? Darah anak domba. Dengan darah anak domba. Nah, dan Alkitab berkata waktunya sudah singkat. Ingat sudah, waktunya sudah singkat. Untuk mengalahkan iblis itu dengan darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya yang mengalahkan iblis adalah kehidupan nyawa Kristus sendiri. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena saya memberitahu bahwa semua tentang rumah angker selalu berhubungan dengan darah. Perlu kita tahu bahwa darah manusia berbeda dengan darah binatang. Misalnya pisau dipakai membunuh seseorang, cep mati. Pisau dicuci bersih, kelihatan bersih. Nanti di otopsi, itu di forensik, di lab, pasti ada bekas darah yang tersisa di pisau itu. Sehingga kasus pembunuhan 3-5 tahun, barang bukti tetap dipakai di pengadilan. Karena bekas darah korban tetap tersisa ada di situ. Nah, tetapi kalau tidak menimbulkan kematian, tergores atau terpukul, cuci bersih, hilang tanpa bekas. Tetapi kalau menimbulkan kematian, bekas darah itu tetap ada. Makanya dalam ilmu forensik, ingat saudara, ada bekas darah di situ. Nah, dalam ilmu penyidikan dikatakan tidak ada kejahatan yang sempurna.
pasti meninggalkan bekas. Nah, bekasnya apa? Darah korban itu. Nah, beda dengan ayam. Ayam dipotong, lekek mati jadi ayam goreng. Pisau dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Hewan kalau dipotong, set, pisau dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Ingat saudara, apa yang membedakan manusia dengan binatang? Ada. Manusia punya roh. Apa saudara? Manusia punya apa, saudara? Nah, dan darah manusia bisa menuntut. Ingat, di dalam kitab Kejadian, ingat saudara, hari ini kita bahas tentang kutukan darah. Waktu Kain membunuh Habil, waktu Habil dibunuh, kegiatan otak berhenti, kegiatan jantung berhenti, dan cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri, betul? Tetapi ada menuntut, yaitu darah Habil menuntut keadilan kepada Tuhan. Dan akibat tuntutan darah Habil, Kain dikutuk. Di dalam kutukannya dikatakan bahwa Kain jadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Karena apa? Karena tuntutan darah Habil. Yudas waktu bunuh diri, tanahnya disebut tanah darah, Hakal Damal. Tanah apa saudara? Tanah darah. Darah bisa tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Nah, keris dipakai membunuh seseorang, cep mati. Keris itu setiap bulan suro dimandiin, dijamasin. Kok tahu Pak Daud? Bekas dukun. Nah, kalau keris itu pernah membunuh seseorang, waktu dikeringkan jemur matahari, begitu bersih, itu darah di ujung keris itu akan muncul kembali. Sekalipun pembunuhan itu ratusan tahun yang lalu. Nah, ingat, darah manusia bisa menuntut. Jelas saudara? Kenapa ada tempat-tempat terkutuk? Pertama, tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh laki-laki, akan muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, akan muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong, akan muncul roh lain. Mau kemana mas? Apakah itu arwah orang mati? Bukan. Hubungan antara orang mati dan orang hidup putus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Tapi yang tidak dalam Tuhan, yang mati bunuh diri, yang tidak dalam Tuhan, itu langsung ke dunia orang mati untuk menunggu hari penghakiman. Nah, jadi tidak ada gentayangan keluyuran cari angpo bakpao siomay, tidak ada. Apalagi sate blora, tidak ada. Itu hanya roh setan menyamar. Tetapi ingat, darah itu menuntut. Makanya tempat kejadian pembunuhan disebut rumah angker. Kalau dibikin rumah atau ruko atau tempat tinggal, yang nempatin itu bangkrut sial. Makanya ada rumah-rumah tertentu disewakan orang bangkrut, dibelikan orang bangkrut, sampai yang tinggal di situ wajah jadi bangkrut. Itu pasti dulunya tempat pembunuhan. Cirinya ada, sering ada penampakan bayangan hitam. Nah, kadang orang Jawa nyebutnya penunggu. Apa saudara? Nah, itu ada tempat, itu ada kutukan, sial. Nah, jenis seperti ini biasanya susah untuk dijual rumah itu. Pernah suatu kejadian di Pondok Indah, di Jakarta, saya dimintai tolong satu rumah. Kalau ada orang mau beli, ngasih DP uang muka. Mau ke notaris, batal. Sampai yang tinggal di situ, wajahnya jadi batal semua. Karena setiap kali orang mau beli, ngasih DP uang muka. Ke notaris, mau diproses, batal. Nah, tapi yang punya rumah, takut nempatin rumah itu. Karena tahu sejarah rumah itu. Saya dimintai tolong, saya doa. Demi nama Yesus,
segala roh jahat keluar, setannya keluar. Seminggu kemudian rumah itu laku. Langsung yang punya rumah berkata, Pak Daud, bagaimana kita kongsi kerjasama bisnis rumah angker. Nah, pertama, tempat kejadian pembunuhan. Apa saudara? Tempat kejadian apa saudara? Pembunuhan. Itu ada kutukan darah. Dan tempat itu susah dijual. Dan penampakannya selalu ada bayangan hitam di sekitar pintu. Kenapa sekitar pintu? Kurang kerjaan. Kelebet. Nah, pasti tanah itu dulunya ada sejarahnya. Tempat pembunuhan. Makanya saudara, penjara-penjara zaman dulu atau penjara itu banyak yang angker, banyak setannya. Kenapa? Memang mungkin sejarahnya dulu ada yang dibunuh di situ. Kutukan darah. Nah, atau tempat kejadian pembantaian, pembunuhan. Makanya ada tempat tertentu kalau yang dibunuh satu kampung. Maka di kampung itu kayak ada orang ngobrol-ngobrol. Dan di tempat itu sering kejadian kesurupan massal. Nah, kalau yang dibunuh itu 100 orang, yang kesurupan 100. Itu sering kejadian di pabrik, lapangan, sekolah. Kalau dulu di sekolah itu pernah ada pembantaian, pembunuhan, yang dibunuh 70 orang, nanti ada 1 orang yang kesurupan. Temannya megang, kesurupan, merambat. Nah, itu pasti tempat kejadian pembantaian. Dan sering akan terjadi namanya kerasukan massal. Apa saudara? Kerasukan apa saudara? Kerasukan massal. Yang pertama. Yang kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Apa saudara? Tempat kejadian orang bunuh diri. Rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Tidak ada orang bunuh diri posisi ketawa, mati, tidak ada. Ada karena putus cinta yang disesali bukan pertemuan, bukan perpisahan, tapi pengeluaran ongkos terlalu banyak. Saya mau tanya, siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Yang belum menikah, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Saya kasih pesan khusus, kalau pacaran jangan ngasih barang mahal-mahal. Nanti kalau putus sakit. Yang ketawa berarti sudah ngalami. Nah, sakitnya apa? Pengeluarannya banyak. Dan pacaran jangan lama-lama. Lama-lama itu banyak enggak jadi. Kalau enggak jadi, rugi tekore banyak. Harus belajar mengampuni supaya tidak sakit hati. Kenapa? Ini ada cerita. Saya punya saudara, itu pacaran sama model. Wah, gini. Wow. Model. Suatu kali saya mau ke Amerika, mau khotbah. Dia ngomong, Daud, ada apa? Tolong belikan titip, beli jam made in luar negeri. Kan made in luar negeri. Oke, saya beli. Untuk siapa? Untuk pacar saya. Ingat, pacaran belum tentu jadi, betul? Makanya saudara yang pacaran, ingat, buka mata lebar-lebar. Masih banyak pilihan, betul? Tapi kalau sudah menikah, tutup mata, rapat-rapat, terima kenyataan. Udahlah, terimalah kenyataan. Nah, waktu ke Amerika, langsung ada jam-jam tangan itu, ada yang $100, $200 di Chinatown, made in China. Langsung hukum ekonomi berpikir, pacaran belum tentu jadi. Tak beli jam itu, harganya $2. $2 itu ya kira-kira
20.000. Kan belum tentu jadi. Udahlah, sampailah di Indonesia. Langsung saudara saya tanya, Daud, mana jamnya? Mein luar negeri. Tak kasih jam itu. Tak tukar Daud, enggak usah, ikhlas aku. $2 doang ya udah. Baru dipakai sehari, gatelan pacarnya. Langsung dia ngomong, Daud, kok gatelan kenapa? Pacar kamu itu kan kulitnya kan meindes, apa itu? Deso. Itu perlu penyesuaian. Dalam hati saya, maklum Cina. Enggak sampai sebulan, putus. Begitu putus, saudara saya ngomong ini, Daud, aku nyesel sekali. Jamu itu Daud, udah terlanjur tak kasihkan. Enggak apa-apa, aku ikhlas. Loh kenapa? $2. Nah makanya saya beritahu yang pacaran-pacaran. Ingat, pacaran belum tentu jadi, betul? Makanya saudara yang pacaran ingat itu. Jangan ngasih barang mahal-mahal. Saya beritahu, pacaran 5 tahun, enggak usah banyak-banyak. Ulang tahunnya, biaya transportnya, total, itu 5 tahun bisa untuk beli sepeda motor loh, betul? Nah makanya hati-hati. Nah saudara, ada yang karena putus cinta, ada yang karena bangkrut, masalah rumah tangga, bunuh diri. Ada yang minum baygon, stroberi, jeruk, ada yang juga gantung diri, nikamkan diri. Darah menetes, des. Latar belakang orang bunuh diri itu mempengaruhi kutukannya, ingat ya, mempengaruhi kutukannya. Darah itu menuntut. Depresi, stres, mati sebelum waktunya. Itu kalau dibikin rumah atau tempat tinggal, yang nempatin rumah itu, tempat tinggal itu, sering ribut, bertengkar, bahkan cerai. Ini yang disebut rumah hawa panas. Makanya banyak kejadian, disewakan orang ribut cerai, dibeli orang ribut cerai. Cirinya ada, sering ada penampak, sering ada suara-suara aneh. Sering ada suara-suara aneh. Kalau pembunuhan itu penampakan. Kalau bunuh diri itu suara-suara aneh. Kayak orang ngetuk pintu. Buka pintu enggak ada orangnya. Itu pasti dulunya tempat kejadian bunuh diri. Atau di tempat belakang rumah, sek nyuci baju. Oh berarti yang bunuh diri pembantu. Nah, ada yang juga kayak orang ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Berarti yang bunuh diri satu keluarga. Tempat kejadian orang bunuh diri itu ada kutukan. Darah. Apa saudara? Kutukan apa? Kutukan apa? Darah. Tempat kejadian orang bunuh diri. Ingat saudara. Darah menuntut. Itu rumah hawa panas. Nah, seringnya ada suara, kadang di kamar ada orang mengerang kayak kesakitan, laki-laki. Oh, yang bunuh diri laki-laki. Jadi kalau suatu tempat yang sering ada suara-suara aneh, pasti tempat orang bunuh diri. Atau tiba-tiba ini kayak piring, terusan mangkok pada pindah. Nah, itu tempat kejadian orang bunuh diri. Mati sebelum waktunya, darah menuntut. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Nah, saya pernah nangani kasus di Jogja. Buka spare part sepeda motor, bangkrut. Buka showroom sepeda motor, bangkrut. Buka peternakan babi, bangkrut juga. Waktu yang ketiga bangkrut, tiba-tiba telanjang. Telanjang, teriak-teriak, joget-joget gini nih saudara.
di lapangan, di kampung. Saya diminta datang, saya doa, demi nama Yesus keluar. Begitu setannya keluar, pemuda ini langsung pakai sarung gini nih. Pak, banyak yang lihat saya enggak? Oh, sekampung. Mau telanjang lari-lari kampung. Saya mau tanya, tempat kamu kerasukan di mana? Tempatnya ini, Pak. Tunjukkan ke saya. Tempat kejadian orang kerasukan. Tempatnya tadi. Ini pasti ada darah menuntut. Benar, Pak, bunuh diri. Orang dibunuh dan bunuh diri. Darah menuntut. Jadi tempat kejadian orang bunuh diri itu disebut tanah hawa panas. Apa saudara? Apa saudara? Tanah hawa apa? Panas. Ketiga, roh maut, kutukan maut. Satu jalan atau satu tempat kecelakaan mati, dor mati di situ. Maka jalan itu di tempat yang sama, titik yang sama, setiap tahun pasti ada mati kecelakaan di tempat itu. Saya rasa di daerah Blora ini ada saudara? Wah, biasanya satu dulu, dua mati. Nah, maka setiap tahun pasti ada yang kecelakaan mati di tempat yang sama dengan titik yang sama. Atau tempat kejadian orang tenggelam. Pasti setiap tahun baik kolam renang maupun sungai atau laut. Setiap tahun pasti ada yang tenggelam di tempat yang sama dengan titik yang sama. Biasanya sering kayak orang minta tolong, nolong, blek, lep, hilang, mati. Kalau tempat kecelakaan mati, roh maut namanya, kutukan maut. Ada kakek-kakek lewat, anak-anak kecil lewat, menghindar, buar, tabrakan mati. Biasanya sopir kalau lewat daerah situ diklakson bel dulu, tin-tin baru lewat. Setan tidak takut klakson. Itu hanya sugesti. Itu ada namanya roh maut. Apa saudara? Nah, roh maut. Nah, di daerah Karanganyar saya pernah dimintai tolong. Ada satu jalan daerah. Dulu ada kecelakaan mati, buar mati situ. Maka di jalan itu sering ada kecelakaan mati di tempat yang sama, titik yang sama. Sama polisi dikasih plang, hati-hati rawan kecelakaan. Pagi dipasang, malam buar orang mati, tabrakan mati, temangsang kepalanya di hati-hati gitu. Nah, polisi ini minta tolong ke saya, gimana nih Pak Daud? Saya doain, saya tanya keluar. Itu ada caranya. Nah, itu namanya roh maut. Orang yang mati kecelakaan, mati sebelum waktunya. Jelas saudara? Nah, yang keempat. Saudara. Tanah kuburan. Untuk bikin bangkrut orang, itu pakai tanah kuburan. Disebut mateni sandang pangan. Nah, tanah itu kalau disiramkan depan pintu toko orang, pintu ruko atau pabrik orang, dalam 1 tahun toko pabrik orang itu bangkrut. Kok tahu Pak Daud? Bekas dukune. Kalau tanah itu disiramkan di atap rumah, tetapi di luar rumah, kenapa tidak di dalam rumah? Ya ketahuan. Dalam 1 tahun rumah tangga orang ribut terus cerai. Kalau tanah itu disiramkan, taruh di dalam rumah, maka rumah orang itu yang tinggal di situ sakit pindah-pindah. Nah, itu tanah kuburan yang dipakai, bukan kuburan biasa, bukan yang jelas. Bukan kuburan pendeta atau majelis, bukan. Tapi kuburan siapa? Seorang pembunuh, perampok, pemerkosa, copet, penjahat. Yang mati dieksekusi, dibakar massa, digebukin.
termasuk teroris. Dikubur di satu tempat. Ingat, ada hukum tabur tuai. Mati sebelum waktunya, di tanahnya, di pusaranya itu mengandung namanya kutukan kehancuran. Apa saudara? Kutukan apa? Kutukan apa? Kehancuran. Itu tanah itu kalau dipakaikan untuk bangkrut, cirinya ada. Satu rumah, toko atau pabrik yang dikirimi tanah kuburan. Kalau itu toko, setiap kali orang mau beli enggak kelihatan. Kayak lewat aja gitu, ketutup. Setiap malam Jumat, itu sering ada bau busuk menyengat. Breng lewat. Malam Jumat, jam 6, jam 12 malam, kira-kira jam itu. Pak, kalau bau busuknya menetap, itu bau got. Itu kalau yang itu jenis itu beng. Atau bau wangi menyengat, breng kayak lewat. Itu tanah kuburan untuk nyarati orang untuk bangkrut. Saudara, setan memang ada kuasa. Tapi ingat, Tuhan lebih kuasa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengalahkan ini? Betul? Ikutin saya. Darah dihadapi dengan darah. Apa saudara? Di dalam kitab Ibrani dikatakan, darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat. Darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Ingat, bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Habil darah yang menuntut. Untuk menghadapi kutukan darah, harus dihadapi pula dengan darah. Darah yang suci, tanpa noda, tanpa celah. Kenapa darah Yesus bisa berbicara? Ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh, disalib. Maka darahnya bisa berbicara. Darahnya apa saudara? Darahnya apa saudara? Darahnya bisa apa? Berbicara. Bicara apa? Pendamaian, penyelamatan, penyucian, dan penyembuhan. Saudara, bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Kitab Ibrani itu saudara. Nah saudara, kalau saudara menanganin satu kasus, Pak, apakah perlu panggil pendeta? Tidak perlu. Setiap orang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan. Amin. Nah, kalau panggil pendeta ya silahkan. Tapi lebih baik imanmu. Dari iman kembali ke iman. Nah, ini untuk ngurangin beban pendeta. Itu adalah. Nah, yang penting itu apa? Imanmu. Nah, kalau tempat kejadian pembunuhan atau pembantaian, doanya seperti ini. Ini semua, darah Yesus. Ini semua, darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini. Diubah jadi berkat. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini. Diubah jadi berkat. Demi nama Yesus. Segala roh-roh jahat, roh-roh terkutuk keluar demi nama Yesus. Doanya saya semua, darah Yesus. Darah Yesus. Sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah menjadi berkat. Demi nama Yesus, roh jahat, roh terkutuk, roh gelap, keluar. Nah, itu untuk tempat kejadian orang dibunuh dan bunuh diri. Sucikan dengan apa? Darah Yesus. Dengan apa saudara? Dengan apa? Darah Yesus, sucikan tempat ini,
tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Nah, kalau tempat roh maut itu kutukan maut. Doanya seperti ini, ya semua. Darah Yesus, hancurkan kutukan maut. Darah Yesus, hancurkan roh maut. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, roh terkutuk, roh-roh gelap, keluar dari tempat ini. Roh maut keluar demi nama Yesus. Itu tempat kecelakaan mati atau orang mati tenggelam. Patahkan roh maut itu dengan darah Yesus. Nah, kalau tanah kuburan itu beda. Semua masa depan, semua berkat itu pasti ada jalannya. Ingat saudara, semua masa depan, semua berkat, semua ada jalannya. Semua ada apa saudara? Semua ada apa? Jalannya. Buktinya apa? Orang buka toko di pinggir jalan. Tidak di puncak gunung, sopo sing tuku. Betul enggak? Artinya bahwa semua berkat, semua masa depan, semua hoki, semua rezeki pasti ada jalannya. Buktinya untuk nyalonkan jadi lurah aja minimal lulusan SMA. Betul? Ada jalannya. Buka warung pun di pinggir jalan. Betul? Bahwa segala sesuatu itu ada jalannya. Tanah kuburan, mateni sandang pangan, itu menutup jalan. Namanya menutup jalan masa depan. Ingat semua, menutup jalan masa depan. Menutup apa saudara? Menutup apa? Jalan masa depan. Nah, kalau saudara punya toko atau pabrik atau tempat tinggal, ada kasus seperti itu, doanya kita semua, darah Yesus. Ini semua, darah Yesus. Buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus. Buka masa depan tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus buka masa depan tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, roh terkutuk, roh gelap, keluar demi nama Yesus. Ini saya semua, darah Yesus. Buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus buka masa depan tempat ini. Dan demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, roh terkutuk, roh gelap, keluar. Ada kisah nyata, saya dimintai tolong seorang ibu. Ibu ini dengar sekali khotbah saya dan dia berdoa setiap hari, setiap mau buka toko dan buka usahanya, dia doa dulu, darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar demi nama Yesus. Dari iman kembali ke iman. Apa yang terjadi, saudara? Sebelah tokonya itu lawan bisnisnya, itu sering pakai dukun-dukun untuk bikin bangkrut ibu ini. Kenapa ibu ini tahu? Karena dia punya informan juga. Suatu sore, waktu mau tutupan toko, tutup tokonya. Dia lihat lawan bisnisnya siram tanah kuburan di toko ibu ini. Apa yang terjadi? Toko ibu itu tambah laris. Lawan bisnisnya bingung, kok dikasih tanah kuburan tambah laris. Diambil tanah kuburan yang sama, tempat yang sama, disiramkan di tokonya dia sendiri. 1 minggu bangkrut. Kenapa? Nah, di rumah ibu orang Kristen ini ada darah yang berbicara. Yaitu apa? Darah Yesus. Dan ibu ini setiap hari doanya, darahmu Yesus, sucikan daku, darahmu Yesus, bebaskanku. Nah ini saudara. Jadi ingat, saya beritahu untuk jemaat di Blora dan jemaat di Cepu, saudara. Supaya setiap hari doa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengnya aku.
Dan kalau sudah punya toko atau pabrik atau tempat usaha, doanya apa? Darah Yesus buka jalan berkat. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus buka apa? Jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Saudara, kira-kira tahun 2003, tiba-tiba 2004 saya menghilang. Lama saya tidak ada berita, kira-kira 20 tahun ya. Nah, 2004, waktu itu saya diminta untuk menjaga presiden. Saya diminta langsung di bawah komando Lang 55, Jenderal Pramono Edi Wibowo, adiknya Ibu Ani Yudhoyono. Saya diminta untuk menjaga presiden, untuk penangkal ilmu hitam, untuk mengalahkan ilmu hitam, ilmu santet. Yang kedua, untuk pengamanan khusus. Jadi untuk pengamanan presiden, pengamanan khusus, terusan membantu penanggulangan terorisme. Nah, waktu itu saudara, 2014, waktu itu 2013 saya menghadap Kasat, itu kira-kira bulan Januari Februari, Kepala Staf Angkatan Darat, itu Jenderal Pramono Edi 2013. Langsung saya menghadap beliau, Jenderal, saya mau berhenti mengundurkan diri dalam pengamanan khusus. Tidak bisa, kamu harus selesaikan tugas kamu sampai 2014. Sampai transisi pergantian presiden aman semua. Kenapa kamu tidak mau jaga lagi? Nantian kita usulkan untuk pengamanan berikutnya. Setelah 2014, kamu bisa jaga presiden selanjutnya. Siap Jenderal, saya ingin istirahat kembali ke keluarga. Kalau itu memang keputusan kamu, silahkan. 2014, waktu itu Metro TV. Wah, Jokowi menang. TV One, Prabowo menang. Dua-duanya menang, ini itu dah. Waktu itu anak saya tanya, papi yang menang siapa? Dah bukan tugas papi lagi. Tenang aja, Jokowi menang jadi presiden. Nah, 2014, waktu itu saya ketemu seorang pengusaha konglomerat dan dia ahli di makro dan mikroekonomi. Dia ngomong sama saya, Pak Daud waktu ketemu Tuhan di surga, Pak Daud lihat apa? Ini akan saya beritahu tentang masa depan. Waktu itu saya beritahu sama beliau bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Setitik terang datang, tetapi akan ada resesi ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 19, 2020, badainya. Indonesia akan mengalami stagnat ekonomi, ekonomi berhenti menuju 2023. Setitik terang datang. Akan terjadi resesi ekonomi dan pesannya apa? Pertama, tidak boleh utang bank karena suku bunga akan naik. Kedua, apalagi semua suruh berkebun, bercocok tanam di 2020 itu. Nah, Bapak ini namanya Gunawan Yusuf yang punya Gulaku Sugar Group. Langsung dia kalkulasi gini, plek, dia ngomong gini, secara makro mikroekonomi, yang lihat utang negara, tek, tahun 2020 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Itu 2020 sampai 2021. Udah saya hitungin Pak Daud. Dan dolar akan tembus 14.000 lebih. Terus ini makronya. Tetapi yang jadi pertanyaan, yang membuat stagnat ekonomi berhenti, ini apa? Setahu saya, pertama itu adalah kerusuhan. Kedua, wabah penyakit. Ketiga, revolusi yang bisa membuat ekonomi berhenti total. Ini kenapa? Nah, 2004,
2003 itu udah saya khotbahkan di sini. Sampai 2014 tak khotbahkan lagi. Sampai 2019. Tiba-tiba saya masih ingat. Tiba-tiba dapat suara jelas sekali. Kamu beli tanah yang banyak untuk berkebun. Saya beli tanah di desa, pelihara sapi, tanaman-tanaman, tanam apokat, tanam macam-macam. Nah, 2019 saya khotbahkan ini, dianggap orang edan aku dah. Wong ini baik-baik aja kok ini. 2020 Januari, pendeta nemui Gilbert. Daud kok ngomong resesi ekonomi opo? Gini-gini. Coba Pak Gilbert tegur. Apa yang terjadi? Bulan Maret 2020, Corona. Betul? 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 Stagnat ekonomi berhenti seluruh Indonesia, bahkan dunia. Betul? Betul? Nah, ini petunjuknya bahwa corona ini 5 tahun akan mutasi terus sejak tahun 2020. Berarti puncaknya nanti 2025. Puncaknya adalah error. Puncaknya adalah apa, saudara? Puncaknya apa, saudara? Error. Puncaknya adalah error. Itu di 2025. Nah, menjadi kasus biasa kayak flu biasa. 2025 sampai 2030 ke bawah. Kasusnya biasa. Dan apa yang terjadi pada waktu orang semua pada bingung, kan di rumah terus. Saya berkebun. Kenapa berkebun? Nah, kanan kiri jauh orang semua berkebun. Itu 2020, 2021. Saya waktu itu khotbah tentang jum malaikat maut. Terjadi banyak kematian, yaitu bulan Juni, Juli, pokoknya sampai Agustus 2021. Itu sampai viral, heboh itu. Siapa yang pernah dengar berita itu, angkat tangan coba. Nah, itu di 2021. Saya sampaikan malaikat maut turun. Banyak yang mati, termasuk teman saya dekat meninggal. Nah, tahun 2022, jadi 2021 tepatnya bulan Desember, mendapat pesan lagi. Saya sampaikan, terus terang saya bukan nabi dan saya bukan pendeta. Karena saya tidak pernah dilantik dan disahkan jadi pendeta. Jadi saya tidak bisa dipecat. Karena bukan pendeta, saya jemaat biasa saja. Sama dengan saudara. Saya sampaikan pesan itu. Desember, dapat pesan itu saya sampaikan bahwa Indonesia akan mengalami inflasi selama 5 tahun. Dimulai 2021 Desember sampai berarti 2022 5 tahun. 2026, 2027. Ini inflasi terus. Dan suku bunga akan naik. Jadi saya beritahu saudara semua yang utang bank, lunasin. Pak, kalau enggak bisa lunasin gimana? Jangan nambah utang. Bisnis ini yang ada, pertahankan saja. Fokuskan. Tahun depan kita akan mengalami resesi ekonomi yang sebenarnya. Tahun ini adalah permulaan. Ikut saya semua, tahun ini adalah permulaan. Tahun ini tahun apa, saudara? Permulaan untuk krisis ekonomi. Tapi resesi ekonomi sebenarnya dimulai tahun depan. Ingat saudara, tahun depanlah. Pak, untuk daerah-daerah gimana? Ini petunjuknya. Yang resesi ekonomi nanti yang terasa itu di kota besar. Jakarta, Surabaya, Bandung, pokoknya kota-kota besar. Kalau yang di kota kecil, di kampung, Blora seperti ini, aman-aman aja. Ngomong sama sebelah semua, aman-aman aja. Tidak usah takut. Kenapa? Karena ini nanti resesi ekonomi tahun depan
berhubungan dengan pangan. Harga makanan naik. Nah, ingat, makanya sejak tahun 2020 sudah saya beritahu semua supaya semua berkebun, bercocok tanam. Kalau yang rumahnya kecil, polybag. Nah, ingat saudara, ini nanti kita akan masuki inflasi terus saudara. Selama 5 tahun. Nilai rupiah merosot. Nah, untuk bertahan itu gimana? Saudara semua, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Kenapa? Karena petunjuknya dikatakan, yang daerah bukan kota-kota besar, aman. Tidak terpengaruh resesi itu. Mentok-mentoknya satu, makannya harus ngirit. Itu aja. Ingat, tanah kita 2 musim, kemarau dan hujan. Asal tidak males, bisa nanam lombok, bayam, sama apa? Kangkung, betul? Betul? Pelihara ikan. Jadi yang di daerah-daerah tidak terasa. Resesi ekonomi itu tahun depan. Justru yang terasa nanti itu yang di kota-kota besar. Kenapa kota-kota besar? Karena banyak keinginan. Ingin makan model Korea, ingin makan model Jepang. Nah kalau di desa-desa tidak terasa. Kenapa? Ngeliatnya wedhus karo sapi. Makan-makannya itu-itu aja. Jadi saya beritahu, Pak Daud, tahun depan resesi ekonomi blura gimana? Ngomong sebelahnya semua, aman-aman aja. Yang dicepu juga aman-aman aja. Kenapa? Karena tidak terpengaruh. Asal satu, bercocok tanam. Tidak usah banyak-banyak. Saya kan punya kebun di desa. Asal punya uang 1 juta setiap bulan, 1 keluarga hidup. Kenapa? Modal 1 beras tok. Kan tanah kita ada kira-kira hampir 3 hektar. Nanem sayur-sayuran, terong, bayam, setelah itu kailan, sawi, macam-macam sayuran, lombok, lain-lainnya. Tidak usah banyak. Ayam, kan pelihara ayam juga. Lari-lari sendiri-sendiri. Nah, pengen telur, nyeplok, betul enggak ada? Pengen makan ayam, nangkep ayamnya dulu, kan itulah. Sapi saya pelihara, susu sapi. Siklus, sayuran ada, beli beras tok modal, 1 keluarga hidup. Jadi ingat, krisis ekonomi ini tahun depan resesi yang terasa hanya kota-kota besar. Jelas? Jelas? Nah, angkat tanganmu saat ini. Aku percaya Tuhan buka jalan. Blora ini diberkati Tuhan, cepu diberkati Tuhan. Ingat saudara, jadi krisis ekonomi ini Blora tidak terasa apa-apa. Kalau di sini banyak ngelihat apa? Kayu jati, betul? Ya, sudah. Tenang aja saudara. Jadi saudara yang di Blora, semua saya sarankan bercocok tanam. Mari kita berdoa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan, bebas dari yang jahat. Darah Yesus bebaskan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Dan kehendak Elohim terjadi dalam hidup kami. Nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan dan nama-Mu dimuliakan. Demi nama Yesus yang percaya katakan amin. Ya, berapa banyak saudara diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Amin saudara. Ya, kita dengar firman Tuhan hari ini bahwa dunia ini boleh bergoncang ya. Tapi bukankah kita semua anak-anak Tuhan hidup di dalam perlindungan yang sempurna dari Bapak kita. Amin saudara. Karena itu mari hari-hari ini jangan pernah kita itu tinggalkan Tuhan saudara ya. Kejar Tuhan, kejar Bapak kita, ikuti Tuhan ya. Nah saudara terima kasih Pak Daud
buat firman-Nya yang luar biasa memberkati kita. Saudara, nanti malam Pak Daud juga akan masih melayani di tempat ini. Saudara yang punya waktu daripada saudara bengong di rumah kan gitu ya, saudara diundang bisa hadir ibadah lagi. Dan besok akan ada seminar saudara ya, khusus untuk bicara tentang setan, kutuk dan segala macam saudara ya, jam 5 sore di tempat ini. Saudara nggak perlu mendaftar, saudara hanya cukup datang dan kami undang, saudara bisa ajak keluarga, teman dan semuanya ya untuk bisa datang di seminar besok. Dan kita persiapkan persembahan kita dan kita akan dengar pengumuman dari multimedia. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Pelayanan baptisan air akan dilakukan pada minggu pertama di bulan Agustus. Bagi jemaat yang akan baptis bisa menghubungi admin gereja. Gereja akan mengadakan seminar terlepas dari okultisme yang akan dilaksanakan pada hari Senin 1 Agustus 2022 pada pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Bapak Evangelis Daud Tony bertempat di Main Hall Geraha Betani Blora. Mohon perhatian bagi jemaat yang masih menyimpan jimat-jimat, gaman, rapal mantra, buku primbon dan sejenisnya untuk segera diserahkan di sekretariat gereja pada hari Senin besok sebelum atau sesudah seminar okultisme supaya segera bisa dihancurkan. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora, doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Rabu pukul 5 sore di lantai 6. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, searching wide. Ucapkan I love you sama pasangan itu. Ya, jangan lihat saya, lihat pasangannya. Now this love is for real, you will never let go. Pacaran tidak putus apa lagi Bapak Ibu? Iblis berusaha hancurkan dengan berbagai macam cara. Tadi kalau habis minum udah beresin belum? Loh, kamu tuh cerewet. Istri itu tunduk pada suami, firman Tuhan katakan. Suami itu harusnya pengasih, bukan ngomel. Tunduk dulu. Ya bisa. Protol. When I met you. This is your Waktu kita pacaran, kita berjuang memberikan kesabaran, memberikan cinta yang luar biasa. Tapi waktu kita married, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ada masalah. Tapi ketika terus 1 tahun, 5 tahun, Bapak Ibu, masihkah kita mempunyai cinta yang sama? Tolong, maaf, terima kasih. closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is your love, this is your love, this is your love. Barang siapa bisa mengasihi karena ia mengenal Allah, mengenal kasih itu. Ya, saudara, itu tadi seminar keluarga yang sudah dilakukan hari Selasa kemarin. Ada begitu banyak pemulihan dan kembali Tuhan mempersatukan hubungan-hubungan yang rusak. Ya saudara, untuk seminar besok sekali lagi saudara bisa hadir tanpa mendaftar, kapan aja saudara datang, jangan telat
ya, karena nanti kemungkinan nanti tempatnya terbatas dan seminar besok akan ada banyak tanya jawab. Sehingga paling enggak dari hambanya ini bisa menjawab mungkin kasus demi kasus pertanyaan yang saudara hadapi di kehidupan masing-masing gitu saudara ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari kita boleh mengangkat tangan kita buat Dia, sebab Dia Allah yang besar dan berkuasa. Oh El Shaddai, mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, ya Tuhan Maha Kuasa, yang besar berkat melimpah. Mari kita boleh katakan lebih lagi, sebab Dia Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, ya Tuhan Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, oh berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari iman kita katakan, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Haleluya. Oh berkat-Mu Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak menerimanya, sebab kami tahu bahwa semua yang terbaik, semua pemeliharaan-Mu itu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami menaikkan segala ucapan syukur, rasa syukur kami, kagum kami Tuhan. Dan kami membawa persembahan, persepuluhan, taburan-taburan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa semuanya adalah daripada-Mu. Karena itu Kau berkati setiap taburan, setiap benih yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Dan kami mempersembahkannya kepada rumah Tuhan. Supaya ada penginjilan, ada kabar baik yang keluar melalui keuangan yang kami tabur ini Tuhan. Berkat-Mu turun dalam setiap anak-anak-Mu yang menabur. Dan kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Sebelum kami pulang ke rumah, kami membawa damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Bahkan kami membawa Tuhan segala berkat-berkat-Mu yang ajaib, yang tidak terbatas. Dan biarlah kami pulang dengan damai sejahtera, sukacita daripada-Mu. Semua yang terbaik yang Kau berikan Tuhan. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, apa saudara? Menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surgamu
bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Saudara duduk kembali.